Gua heran banget. Kagak ada kapok-kapoknya. Masih ada aja orang yang malsuin duit. Biar kata sering dibongkar nih, masih ada sindikat pengedar uang palsu. Tuh, berita sergap barusan. Bahkan ada oknum guru yang nekat ikut-ikutan ngedarin duit palsu. Gimana? Biasanya pelaku ngebelanjain duit palsu nih ke warung-warung kecil nih, terutama di malam hari. Apalagi di bawah lampu jalanan yang berwarna kuning. Biar saru, nggak ketahuan kan? Gua heran, kok masih ada aja sindikat pengedar uang palsu yang berkeliaran nih. Aneh mau ingetin nih, kalau nerima duit palsu mending buru-buru lapor polisi. Jangan sampai justru ente yang disangka pengedar uang palsu. Berabe dong. Emang mau? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Gile banget dah. Udah nekat bener itu orang tuh. Bayangin, bukan bank aja yang disatronin. Dia ngerampok kantor Pegadaian di siang bolong. Berita dari Jakarta Timur barusan tuh. Nggak tanggung-tanggung, bos. Selain nyandera sejumlah orang, para pelaku juga ngegondol 1000 kantong perhiasan. Bayangin gimana bawanya tuh. Ngerampas sejumlah duit tunai. Dengan total 2,5 miliar rupiah. Banyak tuh. Cuman gue heran nih. Kok bisa ya pelaku pakai senjata? Berarti peredaran senjata api bebas dong. Atau ada kolusi nih sama oknum aparat. Kayaknya nih akhir-akhir ini nih banyak banget perampokan di berbagai tempat. Toko emas lah dirampok, nasabah bank dirampok. Sama berita tadi tuh. Isi kantor Pegadaian dikuras abis. Kata gua sih ini pelaku udah serius banget nih. Makanya hati-hati buat ente-ente kalau lagi ngambil duit. Jangan bawa duit tunai, mending ditransfer aja biar aman, oke? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Waduh, gile banget tuh. Ngerantau jauh-jauh ke Malaysia cuman pengen nekunin ilmu hipnotis. Tujuannya apa? Kalau bukan buat kejahatan. Nyimak tuh berita sergap barusan dari Jakarta. Niat banget tuh orang mau nipu orang pakai nyuruh beli batu yang katanya punya kekuatan lagi. Tapi sepinter-pinternya orang bikin kejahatan nih, ada aja keplesetnya. Kagak selalu mulus. Tuh kayak tadi tuh. Saudaranya korban curiga. Dia lapor ke polisi. Kegap dia. Gua kagak bosen-bosennya ngingetin. Buat siapa aja deh. Jangan gampang kena bujukan orang. Apalagi kalau ngejanjiin ngasih hadiah segala, pasti deh ada maunya. Ya enggak? Kagak mungkin orang ngasih barang berharga cuma-cuma tanpa masuk lain. Nah, kecuali dapat door prize dah. Ya enggak? Ingat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Udah bener-bener sadis tuh. 4 perempuan dibantai sekaligus. Sampai gadis cilik 11 tahun yang lagi main di kamar dibantai juga. Tuh topik sergap dari Batam. Gua nggak habis pikir. Padahal tuh pelaku masih bertalian saudara sama si korban. Katanya sih gara-gara dendam, bos. Jangan katanya sama saudara. Kakak sama adik kandung aja ada yang saling bunuh-bunuhan. Biasanya nih gara-gara soal warisan, omongan-omongan. Jangan salah, banyak yang ngedekem di sini nih gara-gara dendam, ngikutin hawa nafsu. Kalau udah di sini nih baru nyesel. Nah kalau di keluarga ente gimana? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, 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 waspadalah. Enak banget. Cuman modal kenalan sama cewek aja. 3 pelaku dikasih HP. Duit sama dompet korban. Habis gimana? Gimana nggak mau dikasih coba? Tuh cewek dibawa pengaruh hipnotis. Nyimak dah berita sergap dari Jogja barusan. Yang namanya perempuan sering banget jadi sasaran empuk aksi kejahatan. Hati-hati nih. Terutama yang lagi jalan sendiri. Mulai dari aksi jambret, todong, ngerampas, penculikan, sampai perkosaan. Sampai-sampai ada yang dibunuh.
Atau kayak kasus tadi tuh, dihipnotis. Lagi tren nih. Aneh mau ingetin, jangan berani-beraninya jalan sendiri tanpa ngajak teman atau pacar. Lagian, kalau jalan kagak usah bawa duit banyak, ngapain? Atau pakai perhiasan mahal, mencolok, ya nggak? Kalau udah kejadian kayak tadi yang rugi siapa? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Waduh, tega amat. Dalam 2 minggu, coba bayangin, 3 anak kecil tewas dianiaya. Tuh, nyimak kan topik sergap akhir pekan barusan. Jangan salah. Di sini juga ada napi nih, yang gara-gara nganiaya anaknya sampai tewas. Tuh, cuman bengong-bengong doang dia sekarang. Nyesel kali ya. Tapi udah telat tuh. Nih hari kan awal tahun 2006 nih. Selain aneh mau ngucapin selamat tahun baru, aneh juga mau ngingetin nih buat ente nih. Jangan suka galak-galak sama anak. Kata Kak Seto tadi tuh, anak juga bisa trauma alias ngebatin. Emang orang gede doang yang bisa begitu. Terus nih, buat ente-ente yang lihat orang nganiaya anaknya, laporin aja biar tuh pelaku bisa nemenin di sini nih, nemenin gua nih. Buat temen. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Waduh, ini nih kalau bercanda keterlaluan nih. Cuman ledek-ledekan soal bini aja. Coba tuh tadi, seorang suami nikem 12 tusukan ke badan temennya. Nekat banget. Tuh, gimana kan berita sergap dari Palembang barusan? Emang sih, cuman bercanda. Tapi kalau udah sampai nyinggung harga diri, nyakitin perasaan. Terus di depan orang banyak lagi, orang lain. Nyakitin juga, Pan. Mendingan nih, kalau orang sampai ngebatin tuh, dipendem. Lah, kalau kalap, coba. Apa aja bisa dilakuin, bos? Kayak tadi tuh. Gue cuma pengen ngingetin aja nih. Biar cuman ngeledek, ya. Tapi jangan sampai keterlaluan. Bercanda juga ada batasnya, coy. Ada napi di sini yang ngedekam deket gue nih. Gara-gara ngebacok temennya sendiri. Katanya sih, biar dia di penjara. Tapi hatinya puas. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, gimana coba? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Buset deh, boleh juga tuh 2 pencuri nyatronin rumah orang waktu tengah hari bolong. Berhasil lagi. Padahal nih, di sekitar rumah lagi rame orang. Tuh, nyimak tadi berita dari Yogyakarta barusan. Bener-bener tuh pencuri. Bisa-bisanya beraksi ngegasak perhiasan puluhan juta, tapi kagak ketahuan orang. Gue rasa nih, dia tuh punya ilmu ngilang. Kayak Harry Potter dong. Gue coba mau ngingetin aja ya. Zaman sekarang, zaman lagi susah. Banyak orang yang lagi butuh duit. Jadi, jangan pernah deh ninggalin rumah terbuka. Biar cuman pergi ke rumah tetangga. Kalau udah ngerumpi, gue jamin, ibu-ibu nih biasanya suka lupa. Jadi, kagak tahu deh rumah dimasukin maling kayak tadi. Ingat ya, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Emang enak gelapin puluhan mobil. Otak pelakunya akhirnya diciduk. Tuh, nyimak berita dari Jakarta barusan. Modus kayak gitu sih sebenarnya udah basi. Abis nyewa mobil di rental, pelaku ngegadein atau minjem duit korban dengan iming-iming jaminan tuh mobil rental. Nah, ujung-ujungnya yang bakal ruwet
perusahaan rental sama yang ngegade tuh, sama yang dapat gadean tuh mobil. Puyeng kan? Aneh mau coba ingetin aja. Ente kudu hati-hati kalau ada orang yang mau ngegadein atau mau jual mobil. Jangan silo sama harga miring, bos. Jangan lupa. Periksain tuh surat-surat sama cek ke polisi. Jangan-jangan tuh mobil udah diblokir. Emang ente mau dibilang sebagai penadang mobil curian? Hah? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Gile juga. Nyolong kambing buat kurban cuman iseng. Itu sih niat alias sengaja, bos. Nyimak berita dari Bantul barusan. Lantaran kambingnya digasak maling, yang ada orang kagak jadi kurban deh. Padahal tuh kambing kan dagingnya buat dibagi-bagiin ke orang miskin. Gue cuma mau ingetin aja. Buat anak-anak muda nih, kalau lagi pada nongkrong, jangan ngerencanain berbuat jahat dong. Tuh, temen sel sebelah gue ngeringkuk di sini lantaran iseng ngambil tromol masjid. Itu sih ngawur. Mending ente nih ngebahas hebatnya aksi pemain bola David Beckham atau Ronaldinho. Biar pada pinter, bos, main bola. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!